keadaan materi dan jenis padatan ya. Yang dibahas adalah arti materi dan jenis wujud materi, perbedaan gas, cair, dan padat, keadaan air, ini sebagai salah satu contohnya ya. Nanti kita juga ambil contoh yang lain tentunya. Ini yang paling mudah ini air, kita ambil contoh dulu. Lalu faktor yang mempengaruhi perubahan fase, dan mengapa padatan bersifat kaku dan memiliki bentuk yang tertentu. Salah satu contoh ya, pertanyaannya. Lalu jenis padatan ya. Refresh materi sebelumnya ya. Mari jawab pertanyaan sebagai berikut. Untuk saat ini menjawab adalah emas ya, bukan diam. Oke, ini materi sebelumnya. Ontologi ilmu kimia zat padat. Oke, silakan jawab. Epistemologinya, aksiologinya. Lalu ilmu kimia zat padat dimulai sejak penggunaan apa kira-kira? Oke, silakan dijawab. Menjawab adalah termasuk partisipasi ya. Ini saya rekam, mudah-mudahan nanti bisa saya upload di channel YouTube saya, sehingga Anda pun masih bisa menikmati ketika lupa ataupun yang lain. Oke, silakan. Ontologi ilmu kimia menjawab, Pak. Kira-kira teman-teman? Saya mau mencoba menjawab, Pak. Oke, silakan. Suaranya agak keras ya? Iya. Atau didekatkan mic-nya? Yang A, Pak. Ilmu kimia zat padat secara ontologi adalah salah satu cabang dan ilmu kimia yang mengkaji struktur, jenis, teknik karakterisasi, sifat, reaksi, energi, sintesis, dan pemanfaatan material berwujud padat. Oke, betul ya. Epistemologi ilmu kimia zat padat. Kira-kira menggunakan apa ini? Oke, yang lain silakan jawab. Izin menjawab, Pak. Oke. Mufid NIM 042. Ya. Si kimia zat padat secara epistemologi dikembangkan dengan metode ilmiah, yang dimana metode ilmiah itu adalah suatu prosedur yang sistematis yang berintikan proses logiko, hipotetiko, dan verifikatif. Sebenarnya epistemologi ilmu kimia tidak hanya metode ilmiah ya. Ada metode deduktif ya, atau metode teoritis, dan ada metode komputasi ya. Tapi kebanyakan menggunakan metode ilmiah. Nah, seperti itu ya. Aksiologi ilmu kimia zat padat. Contohnya apa teman-teman? Silakan. Misalkan besi ditambah dengan karbon. Nah, menghasilkan apa? Besi ditambah dengan karbon. Baja karbon. Nah, menghasilkan baja karbon. Yang itu lebih kuat daripada besi. Lalu ilmu kimia zat padat dimulai sejak penggunaan, khususnya penggunaan metode ilmiah. Ya, nah, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, untuk saat ini, pertanyaan pada perkuliahan hari ini. Ya. Oke. Apa arti materi? Silakan dijawab. Materi itu apa? Izin menjawab, Pak. Oke. Materi adalah suatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Oke. Yang lain silakan. Keadaan materi apa saja? Nah, ini untuk merefresh pengetahuan Anda sebelumnya ya. Insya Allah Anda sudah pernah belajar ini juga ya. Keadaan materi apa saja teman-teman? Padat, cair, dan gas. Nah, padat, cair, dan gas. Apakah hanya itu? Nanti kita coba lihat lagi ya. Perbedaan gas, cair, dan padat? Izin menjawab, Pak. Oke. Nanti kalau saya tanya hitung sampai 3 gak ada yang menjawab, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya ya. Oke, silakan. Perbedaan gas, cair, padat. Secara bentuk dan volume, gas memiliki bentuk yang berubah-ubah dan volumenya juga berubah-ubah. Cair bentuknya berubah-ubah, akan tetapi volumenya tetap. Sedangkan padat, volume, dan bentuknya tetap. Oke, nanti ada perbedaan yang lain ya. Kalau keadaan atau wujud air apa saja? Apa teman-teman? Keadaan air apa? Wujudnya apa? Saya izin menjawab, Pak. Ya, silakan.
Keadaan air itu bisa gas, cair, dan padat sesuai dengan suhu dan tekanan air tersebut. Oke. Lalu faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan fase? Silakan dijawab. Kalau ini pelajaran termodinamika, tapi insya Allah masih nyambung dengan ini ya. Ini yang ahli di bidang termodinamika ini Profesor Harun Nasruddin ini. Ya. Oke, silakan. Perubahan fase, ini faktornya apa saja? 1, 2, 3. Oke, ganti pertanyaan berikutnya. Oke. Mohon maaf Pak, ada yang menjawab namun suaranya tidak terdengar. Oh gitu. Ya, silakan. Saya izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Faktor yang mempengaruhi perubahan fase yaitu kapasitas panas dan perubahan panas. Kapasitas panas dan perubahan panas. Oke. Oh, sudah pintar-pintar ya. Nah, mahasiswa kimia UNESA, alhamdulillah pintar-pintar ya. Mengapa padatan bersifat kaku dan memiliki bentuk yang tertentu? Nah, tadi disebutkan oleh teman Anda, bentuknya tertentu. Nah, ini pertanyaannya mengapa ini? Oke, 1, 2. Mohon izin menjawab, Pak. Oke, alhamdulillah. Silakan. Padatan bersifat kaku karena struktur molekulnya tidak dapat bergerak secara bebas, Pak, sehingga memiliki bentuk tertentu. Oke, apakah demikian? Nanti kita bahas juga. Ya. Lalu jenis padatan, apa saja kira-kira? Saya Pak, izin Oke, menjawab. silakan. Padatan kristal dan padatan amorf. Padatan kristal dan padatan amorf. Oke, lalu bedanya padatan kristal dan amorf, insya Allah dijelaskan pada materi ini. Oke, sekarang arti materi. Nah, tadi memang ada yang sudah menjawab. Ya, arti materi kita coba belajar secara induktif ya. Ini secara induktif kita coba lihat fakta-fakta, beberapa fakta yang ada di alam ini. Manakah di antara gambar berikut yang termasuk materi? Api ini termasuk materi atau bukan? Grafit dan intan termasuk materi atau bukan? Termasuk materi. Kenapa termasuk materi? Jadi sebelum bahas tentang jenis materi, tentu kita harus tahu definisi atau ontologi dari materi itu sendiri ya. Oke, kata teman Anda termasuk materi. Kalau gambar ini yang saya tunjuk ini gambar apa teman-teman? Ini suatu ledakan yang sangat besar. Ini gambar bom atom ya, bom atom ketika diledakkan. Nah, ini termasuk materi atau bukan ini? Nah, ini gambar ini. Ini gambar scanning otak gitu ya. Ini termasuk materi atau bukan ini? Ini otak yang kena kanker ya, lalu diobati dengan menggunakan radiasi. Alhamdulillah kanker otaknya berangsur-angsur bisa dimusnahkan ya, dengan menggunakan radiasi dari zat radioaktif. Nah, ini bisa dimusnahkan ya. Lalu ini gambar matahari ya, termasuk materi atau bukan? Matahari teman-teman. Ini gambar hasil scanning silikon ya, hasil scanning silikon menggunakan STM ya, scanning tunneling mikroskopi ya. Kira-kira ini materi atau bukan? Nah, ini hasil scanning, hasilnya seperti ini. Dan ini gambar bulatan-bulatan ini adalah atom ya. Jadi atom saat ini itu sudah bisa dilihat teman-teman ya. Nah, ada alat tertentu yang sudah bisa melihat atom. Bahkan bisa dilepaskan ya. Nah, seperti ini ya. Ini ada satu atom di sini itu dilepaskan. Nah, dilepaskan. Nanti melepaskannya pakai apa? Ini pembelajaran selanjutnya ya. Nah, sehingga kristalnya ini menjadi cacat. Nah, jadi ada satu tempat yang tidak ditempati, membuat kristal itu jadi cacat. Contoh, kalau ini orangnya ini tentu adalah materi ya. Nah, tapi orang dengan kedudukan ketinggian tertentu ini mempunyai apa? Mempunyai energi ya. Ketika orangnya ini bergerak, energinya
berubah ya dari dengan ketinggian tertentu itu energi potensial, lalu ketika dia bergerak menjadi energi kinetik. Oke, dari beberapa contoh ini dapat kita simpulkan ya. Kita simpulkan berkaitan dengan apa itu materi ya. Kalau tadi matahari, mataharinya sendiri, itu kan mengandung unsur-unsur baik itu hidrogen, deuterium ataupun tritium ataupun helium ya. Zat-zat itu termasuk materi ya. Nah, tapi materi-materi tersebut ketika bertumbukan, ini tumbukannya tidak sekedar tumbukan kimia biasa, tapi sampai melibatkan inti sehingga intinya berubah, ini menghasilkan energi yang luar biasa ya. Sehingga disebut dengan energi. Jadi materi itu adalah apa teman-teman? Ini sudah dijawab oleh teman Anda. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Nah, itu betul ya. Jadi teman Anda tadi betul. Alhamdulillah ya. Sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang itu adalah materi. Nah, contohnya ini ya, grafit, intan, otak, termasuk ini walaupun ini dalam bentuk atom kecil-kecil, ini juga materi ya. Nah, matahari pun materi, tapi ketika matahari itu menghasilkan energi, ya berarti lebih cenderung ke dia menghasilkan energi. Jadi materi itu bisa menghasilkan energi ya dengan cara tertentu. Ya. Begitupun dengan ini gambar hasil ledakan nuklir. Nah, ini juga menghasilkan energi ya dari materi. Misalkan nuklir itu materinya adalah uranium. Dari uranium itu bisa menghasilkan energi nuklir. Nah, apa yang dimaksud dengan energi nuklir? Lalu ada juga energi kimia. Energi apa lagi? Contoh energi teman-teman? Energi potensial. Nah, ini ya, ada energi potensial, ada energi kinetik, ada energi panas. Energi itu apa? Energi adalah sesuatu yang memungkinkan benda untuk melakukan usaha atau kegiatan. Seperti itu. Oke, manakah yang bisa berubah? Materi atau energi atau kedua-duanya? Silakan jawab. Manakah yang bisa berubah? Manakah yang bisa berubah? Materi, energi atau kedua-duanya bisa berubah? Kedua-duanya, Pak. Kedua-duanya. Contohnya gimana? Materi dapat berubah wujud dari padat menjadi cair, contohnya es yang mencair. Kemudian energi itu juga bisa berubah seperti energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika. Oke, pintar. Apa tadi berubah wujud materi? Apakah bisa materi berubah jenis materinya? Nah, pertanyaannya kayak gitu. Pertanyaan lagi. Nah, kita belajar berpikir mendalam mengikuti sarannya Socrates ya. Tanyakan jawaban. Oke, apakah bisa materi berubah menjadi materi yang lain? Ya. Kira-kira bisa apa enggak? Oke, silakan dijawab. Materi berubah menjadi materi yang lain. Bisa apa tidak? Jawabannya adalah oke, sebenarnya sudah saya beri kata kunci di gambar ini ya. Nah, ini contohnya ya. Ini ada deuterium, ada tritium. Ini merupakan materi dari jenis apa ini? Deuterium dan tritium ini jenisnya apa? Termasuk hidrogen ya. Jadi deuterium dan tritium ini termasuk hidrogen ya. Dengan nomor atom 1 ya. Nomor atomnya 1 berarti protonnya 1 ya, protonnya 1. Tapi bedanya dengan hidrogen, deuterium dan tritium ini dari segi jumlah neutronnya ya, dari segi jumlah neutronnya.
Deuterium ketika bereaksi dengan tritium, nah ini reaksi inti teman-teman ya. Reaksi inti ini berubah menjadi helium. Berarti jenis materi itu juga bisa berubah melalui reaksi inti. Nah, seperti itu. Bedanya dengan reaksi kimia, kalau reaksi kimia itu perubahan di mana kalau reaksi kimia teman-teman? Perubahan di struktur elektronnya ya. Kalau reaksi kimia itu perubahan dari struktur elektronnya yang mengalami penggabungan ataupun penggunaan elektron secara bersama ya, melalui ikatan ataupun pemutusan ikatan. Nah, jadi nanti ada berbagai jenis energi teman-teman ya. Ada energi kimia. Ada yang tahu energi kimia itu apa? Ada energi nuklir, ada energi panas, ya. Nah ini energi nuklir contohnya. Ada energi panas. Nah ini contohnya energi panas. Ada lagi energi potensial, energi kinetik. Yuk, siapa yang bisa mendefinisikan salah satu energi tersebut? Silakan. Pak, coba untuk energi nuklir. Ya, silakan. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi antar partikel di dalam inti atom. Oke. Sumber energi nuklir yaitu dari energi ikat pada partikel bebas. Oke, betul ya. Nah, energi karena perubahan inti ya, gampangannya gitu ya. Di dalam inti atom itu ada energi ikat. Oke. Ada yang lain? Oke, energi yang lain, energi listrik atau energi yang lain, silakan. Energi kimia, Pak. Energi kimia, Pak. Ya, silakan. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan oleh senyawa kimia yang stabil akibat interaksi elektron antar atom atau antar molekul. Oke, ya. Energi atau bisa juga diartikan energi karena pemutusan ataupun pembentukan ikatan. Nah, bisa jadi ya karena susunan atom-atom tersebut dalam suatu zat ya. Zat di sini bisa dalam suatu unsur ataupun dalam suatu molekul. Oke, sip. Next, energi yang lain, energi panas belum ini, energi potensial, energi kinetik. Energi kinetik, Pak. Oke, silakan. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak. Energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak. Oke, sip. Yang lain? Oke. Saya Pak menjawab. Ya, silakan. Energi panas, Pak. Energi panas adalah suatu energi internal yang ada di dalam suatu sistem yang diakibatkan oleh suhu. Oke. Energi panas ini juga diakibatkan oleh pergerakan ya, pergerakan atom atau molekul dalam suatu senyawa ya. Jadi kalau pergerakannya banyak ya, dia mengakibatkan margin panas. Oke, saya teruskan aja ya. Energi potensial itu energi diakibatkan oleh kedudukan suatu benda terhadap benda lain atau juga diakibatkan oleh kandungan suatu benda tersebut. Jadi energi nuklir, energi kimia, lalu energi listrik itu masuk kategori energi potensial. Ya. Secara garis besar energi itu ada dua ya, energi potensial dan energi kinetik. Sehingga energi total itu energi potensial ditambah energi kinetik ya. Yang termasuk energi kinetik ya ini ya, energi panas tadi ya. Oke, itu pembahasan tentang